الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والحمد لله الذي فرض علينا تعلم الشريعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim, Majelis Maulid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah sama-sama membacakan Maulid Simtud Durar yang insyaallah mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, limpahan rahmat dan maghfirah yang khususnya di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada kita yang sebanyak-banyaknya, ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu melanjutkan apa yang telah kita sama-sama pelajari, sama-sama kita bahas di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karya dari Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemarin terakhir menjelaskan tentang keutamaan atau anjuran daripada bangun di malam hari dan keutamaan apa yang memang dibacakan dan dilakukan ketika kita bangun di malam hari atau ibadah di malam tersebut. Terakhir kita bahas tentang di mana Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis, Inna fil laili la sa'atan. Itu yang terakhir ya? Itu bukan yang terakhir. Hah? Itu bukan? Yang terakhir yang warada anna rakatain fi jawfil laili kanzun min kanzul bir. Bukan itu ya? Warada anna rakatain fi jawfil laili kanzun min kunuzul bir. Oh sebelumnya berarti pas setelahnya. Sekarang masuk ke hadisnya. Ke hadis mana? Hadis yang aghrabu ma yakunu rabb min abdihi fi jawfil lail. Oh ini ya. Berarti lewat berarti ya. Yang sebelumnya. Sekarang tentang aghrabu ma yakunu rabbu min abdihi ya. Berarti terakhir kemarin ini yang sebelumnya. Terakhir kemarin kita bahas tentang di mana riwayat dari Rasulullah SAW ya, anna raka'ataini fi jawfil lail kanzu min kunuzil birri, di mana 2 rakaat saja di tengah malam yang kita lakukan itu merupakan kanzun min kunuzil birri, adalah kalau dibilang harta karun ya, harta karun kebaikan yang akan kita dapatkan menjadi bekal kelak nanti di akhirat. Wa qala alaihi salatu wasalam, aghrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil laili fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqti fakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aghrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil lail. Jadi Rasulullah ingin sampaikan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita agar kita betul-betul membangun rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana membangun hal tersebut di malam hari. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, aghrabu ma yakunu rabbu, paling dekatnya adanya Tuhan kepada hambanya, Allah kepada hambanya, yaitu fi jawfil lail, ketika di tengah malam. Ya. Jadi yang paling dekat Allah ya, jarak antara Allah dengan kita itu adalah tengah malam.
Maka Rasulullah SAW anjurkan ketika tengah malam tiba, fa in istata'ta an takuna musalliyan, kalau kita mampu untuk mengerjakan sholat fi dzalikal waqti, katanya di waktu tersebut, fakun, maka kerjakan. Jadi ketika Allah mendekat kepada hambanya di malam hari, di tengah malam, maka seorang hamba mendekatlah kepada Allah dengan ibadah. Minimal 2 rakaat. Kemarin kita sudah dengar manfaatnya atau fadilahnya. Jelas di sana ya. Jadi kalau dikatakan kapan waktu untuk kita curhat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sepertiga malam, ya. Karena apa? Dilanjut lagi, Rasulullah SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin. Fayunadi munadin, aina alladhina kanat tatajafa junubuhum. Rasulullah sabdakan apa? Yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin. Kelak nanti manusia akan dibangkitkan, ya, di padang mahsyar nanti fi sa'idin wahidin, ya, fi sa'idin wahidin, di hamparan yang sama. Jadi ketika nanti kita setelah hari kiamat akan dibangkitkan setelah dihujani 40 hari, 40 malam, ya, dengan air yang sangat kental, itu semua manusia, kalau di sini dikatakan riwayatnya apa? Yuhsyarun nas. Ada riwayat lain, yuhsyaru khalqillah. Seluruh makhluk Allah itu akan dibangkitkan dalam kondisi yang sama. Dalam waktu yang sama. Kalau memang seumpama orang-orang dalam kondisi yang baik akan dibangkitkan dengan manusia juga. Ada orang-orang yang dalam kondisi yang tidak baik akan dibangkitkan dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Enggak bayang kalau seumpama kita dibangkitkan ternyata ya dengan binatang. Na'udzubillahi min dzalik, ya kan? Namun di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang akan dibangkitkan dalam kondisi waktu yang sama, ya. Fayunadi munadin. Ketika di waktu tersebut seluruhnya akan mendengar. Semua orang akan mendengar. Apa yang didengarkan? Allah katakan, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum. Mana yang dulu pernah, ya, merasakan jarangnya tidur di waktu di dunianya. Anil madaji'i atau tajafa junubuhum, kalau dikatakan jarang sekali badannya ini merebahkan di tempat tidur. Beda zaman sekarang, ya, udah kaum rebahan zaman sekarang, ya kan? Sebentar-sebentar keluar udah rebahan. Habis kerja sebentar udah rebahan. Udah beda udah, ya. Makanya hal yang memang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang sebentar-bentar rebahan. Kebalikannya, yang paling dicinta sama Allah adalah orang-orang yang jarang sekali rebahan. Bahkan tidur malam pun dia hanya sedikit. Maka ketika dipanggil atau ada seruan, panggilan dari Allah SWT, mana, ya, orang-orang yang memang jarang sekali merasakan tempat tidur. Maksudnya jarang sekali tidur. Fayakumu wahum qalil. Ketika itu semua orang, karena semua manusia itu mendengarkan panggilan dan seruan itu, fayakumuna wahum qalil. Orang-orang akan bangkit, berdiri. Karena ketika dibangkitkan belum semuanya berdiri, ya. Tapi pas ada panggilan seperti itu banyak yang berdiri. Pada berdiri tuh. Tapi kata Rasulullah SAW, wahum qalil. Ketika itu kejadiannya hanya sedikit sekali. Karena apa? Ya kebanyakan di antara kita kalau udah malam, sugan kedengar apa gitu kan, tahrim, nggak kedengeran udah. Panjang waktu, tidur dari jam 9, bangun ya udah subuh. Bahkan kadang-kadang ada yang bablas sampai jam 7 udah, sampai pagi, ya kan. Mentang-mentang kita dikejarnya sama kerja doang, nggak ngerasa dikejar sama kewajiban sholat subuh. Jadi kayak sholat subuh itu bukan prioritas. Tapi insya Allah kalau di sini mah sholat subuh udah prioritas, ya. Maka dikatakan fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang-orang yang bangkit, ya, ketika itu orang-orang yang akan masuk surga tanpa susah payah menunggu dihitung
apa yang menjadi kelakuannya di dunia nanti. Jadi orang-orang yang memang kata Rasulullah SAW, ketika nanti ada panggilan, seruan dari Allah SWT, mana orang-orang yang jarang sekali tidur, ya, maksudnya untuk dipakai ibadah, bukan jarang tidur itu dipakai untuk apaan? Main game, nongkrong, bukan, tapi dipakai untuk ibadah. Nah, orang-orang yang memang jarang sekali tidur karena untuk dipakai ibadah kepada Allah SWT, maka orang-orang tersebut ketika dipanggil ketika nanti di padang mahsyar, dan sedikit mereka langsung diberikan hadiah oleh Allah SWT. Apa hadiahnya? Masuk surga tanpa harus menunggu antri dihisab amal perbuatannya. Kita kalau nggak dapat hadiah ya dari Allah SWT untuk masuk surga tanpa hisab, kita akan nunggu tuh dari mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu mereka sesuai kelahiran akan dihisap satu persatu. Tungguin, lelah tuh di padang mahsyar kita nungguin. Nah, makanya kalau orang-orang yang seperti ini tanpa ada hisap, nggak ikutan ngantri kita, langsung pulang, anterin malaikat langsung seberangin Shiratal Mustaqim, tungguin di telaganya Rasulullah SAW. Ajib nggak kayak gitu? Jadi dari sekarang walaupun jarang-jarang dilatih bangun malam. Dilanjut lagi, kita lanjut dulu. Wa alam anna qiyamul lail. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita. Ketahuilah anna qiyamal laili, sesungguhnya bangun di malam hari, min asgalu syai, ya, min asgali syai. Dari perkara, termasuk perkara-perkara yang sangat berat untuk dilakukan. Ala nafsi, untuk setiap orang. Iya benar ya. Untuk bangun malam ini kita sangat sulit. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad udah tahu ya. Karena berat untuk bangun malam, Beb. Ya Allah, apalagi pada siang harinya itu kerja kita berat. Kerja kita, kesibukan kita luar biasa. Banyak sekali. Udah gitu habis kita istirahat malam hari, mau bangun malam, beratnya luar biasa. Walaupun untuk orang-orang yang memang bangun itu cepat. Ada orang-orang kan kalau dibangunin susah. Nah, kita karakternya yang mana nih? Ada orang-orang yang memang dibangunin cepet. Kan gitu. Tapi kalau ngomongin bangun malam untuk ibadah, walaupun dibanguninnya cepet, untuk bangun ibadah di malam hari, tetap susah. Ya. Makanya dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang namanya bangun malam, yang dimaksud bangun itu untuk ibadah, adalah perkara yang paling sulit, yang paling berat, yang dilakukan oleh semua orang, katanya. Wala siyama ba'da naum. Apalagi katanya, apalagi setelah tidur. Maksudnya apa? Tidur dulu nih, untuk ibadah tidur dulu. Itu lebih berat lagi. Untuk begadang dipakai ibadah, itu juga berat. Kalau dipakai nonton bola mah oke, ya enggak? Sambil nongkrong dulu, ya kan? Piala Dunia masih ada sekarang? Masih ada ya? Masih, belum selesai ya? Enggak tahu deh tuh, ya. Mana-mana sekarang? Nah, kita lanjut dulu dah. Kita nanti ngobrolin Piala Dunia dah. Wala siyama ba'da naum. Apalagi kalau seumpama kita udah tidur. Udah. Ini tadi karakter. Karakter tidur kita yang mana? Kalau kita ternyata karakternya yang susah dibangunin, ya sudah. Ya. Udah untuk bangun ibadah susah, dibangunin susah, kelar. Nunggunya kalau nggak subuh, pagi. Ya. Tapi Abdullah ingetin. Wa innama yasiru khafifan. Kalau pengen ngerasa bangun malam ibadah itu terasa ringan, ini tipsnya dari Habib Abdullah. Bil i'tiyad wal mudawamah. Kita usahakan dulu, ya. Kita upayakan dulu, kita paksakan dulu bil i'tiyadi wal mudawamah. Kalau kita udah dirutinkan, didisiplinkan, ya, itu semuanya akan terasa mudah. Kalau awal-awal ya baru semingguan lah, ya, atau sebulanan, itu kalau untuk ibadah di malam hari beratnya minta ampun. Padahal kalau kita didawamkan aja istiqomah bangun di malam hari, keutamaan kemarin kita sudah dengar sebagian, keutamaannya luar biasa. Salah satu diantaranya kemarin kita bahas apa? Wibawa yang Allah berikan tinggi, kemuliaan yang Allah berikan luar biasa luhurnya, kan itu. Rezeki jangan pernah minta sama Allah, ya, karena Allah akan limpahkan, melimpah sampai-sampai kita nggak bakalan bisa menampungnya.
Banyak lagi bonus-bonus yang memang Allah akan berikan untuk orang-orang yang memang selalu menjaga bangun di malam hari. Terus dilanjut lagi, wasabru alal masyaggah, dan juga ketika menjalankannya itu kita harus dalam kondisi sabar. Karena yang kita ketahui, pernah kita bahas sebelumnya, sabar itu ada apa? Ada 3 kategori. Sabar ini ada tiga kategori. Ada 3 golongan sabar itu. Ada kesabaran kita yang kita jaga atas musibah, ya, atas musibah, dan orang kebanyakan taunya sabar itu kalau ada musibah. Padahal sabar itu selain daripada sabar kepada musibah, ada sabar apa lagi? Sabar ketika apa? Ketika menjalankan ibadah. Ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan taat kepada Allah SWT, kita pun perlu sabar. Coba bayangkan untuk kita hadir di majelis taklim, ya, kalau kita nggak ada sabarnya, di sini ada jam nggak? Ada. Nah, mati. Mati jamnya. Alhamdulillah kalau mati mah ya. Karena kalau nggak sabar nih untuk hadir di majelis taklim, nggak ada kesabaran untuk taat. Lagi dengerin kayak begini, lagi dengerin apa yang dibahas di dalam kitab, bentar-bentar ngelihat jam. Bentar-bentar ngelihat jam. Kalau enggak pantatnya udah sakit udah. Ya. Pantatnya udah panas kerasa. Udah geser. Udah pengennya rebahan aja. Udah pengennya pulang, udah pengennya buru-buru main handphone. Karena tidak ada kesabaran dalam apa? Dalam menjalankan taat kepada Allah SWT. Kesabaran kalau untuk salat 2 rakaat aja berasanya udah 20. Makanya ada perdebatan tuh kalau datang bulan Ramadan itu perdebatan udah banyak. Hampir semasjid, bahkan seluruh Indonesia kayaknya. Ya. Perdebatan apa? Antara 11, 23. Udah dalil yang 11 mengeluarkan dalil sebanyak-banyaknya. Bahkan Rasulullah waktu itu cuma 8. Wah. Yang 23 ngeluarin dalil juga. Wah, akhir perdebatan. Apa sih yang itu? Karena di antara orang-orang, nggak semuanya yang ngomongin 11 ini malas. Tapi di antara orang-orang ikut-ikutan 11 karena malas. Berat untuk ibadah. Bukan karena hanya ada dalilnya, bukan. Karena berat untuk ibadah. Nah itu tuh. Ya. Jelas di sini. Nah, Habib Abdullah bin Ali Haddad ngasih tahu. Karena Habib Abdullah tahu. Kan itu. Untuk ibadah di malam hari itu berat. Semua orang pun akan merasakan yang sama. Jangankan kita nih yang awam-awam. Yang jadi wali sebelumnya. Ya, yang jadi wali ini sebelumnya untuk memulai merasa berat mereka. Ya, merasa berat di awal-awal. Tapi karena dia betul-betul sabar untuk menjalankannya, dia terus jaga untuk mudawamahnya, lama kelamaan Habib Abdullah ini tipsnya memang akan merasa ringan katanya. Wal mujahadah fi awalil amri, ya, semangatnya kudu kuat. Makanya semangat kita, motivasi kita harus ada. Untuk apa kita ibadah di malam hari? Untuk apa? Kalau seumpama kita membutuhkan kekayaan, ingin rezeki melimpah, ingin harta, ada nanti titik di mana itu menjadi kita tinggalkan. Karena apa? Kalau ternyata dikasih kaya, sudah tidak lagi bangun malam. Benar? Jadi motivasi kita bangun malam ini untuk apa? Kalau motivasi kita misalkan bangun malam karena agar masalah kita teratasi. Setelah masalah kita teratasi, sudah tidak lagi bangun malam. Jadi kalau semua motivasi kita hanya motivasi sesaat atau motivasinya duniawi, setelah kita dapatkan itu bisa saja kita tinggalkan. Makanya kita harus punya semangat dan motivasi untuk apa bangun malam di malam hari ini. Untuk apa ibadah di malam hari ini. Kan itu. Kalau ditanamnya karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu curhat, bermunajat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau kaya kek, mau enggak punya masalah kek, ya kan? Kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah di malam hari. Jadi motivasi kita harus kuat dulu. Makanya dikatakan di sini wal mujahadah fi awalil amr, dan kesungguhan itu harus kuat di awal-awal kita mengerjakannya. Mungkin nih kita udah berapa hari nih, berapa pertemuan untuk membahas bangun malam, membahas ibadah di malam hari. Udah 3 pertemuan mungkin ya, kurang lebih. Di antara kita udah istiqomah di situ. Belum, nggak usah ngangguk-ngangguk, nggak usah geleng-geleng. Ya,
rahasiakan itu di antara masing-masing kita, ya. Tapi kita kembalikan ke diri kita. Udah belum kita kerjakan ini? Kita punya nggak rasa cinta, dorongan, motivasi, apa? Untuk kita selalu jumpa dengan Allah di malam hari. Kalau belum, cobain. Wah, berat kan besoknya kerja, Ustaz. Nggak diminta untuk berjam-jam. Kemarin kita sudah bahas 5 menit aja udah. Cukup 5 menit atau 10 menit, bangun, wudu, sholat, baca sedikit Quran, zikir, sholawat, munajat sedikit. Beres, tidur lagi. Sesingkat itu, ya. Kalau dirutinkan, motivasinya apa? Insya Allah. Tsumma ba'da dzalik. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, yanfatihu babal unsu billahi ta'ala. Kalau kita paksakan dulu. Habib Abdullah. Kalau kita paksakan dulu, bangun di malam hari, ibadah singkat aja. Bahkan Rasulullah katakan sebelumnya kahal bisyah, singkat seperti kambing yang menyusu, ya. Dikatakan kalau sudah rutin istiqomah dan termotivasi untuk bangun di malam hari, motivasi bukan duniawi, tapi motivasi karena kedekatan kita atau keinginan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang fatihu katanya, babal unsi billah taala. Di situ akan kita rasakan apa? Kenyamanan kita ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sendiri karena apa? Itu sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paksakan tapi jarang-jarang, ngerasa nikmatnya tuh nggak akan ada. Bangun di malam hari nggak kerasa nikmatnya. Tapi kalau kita rutin bangun di malam hari, istiqomah, termotivasi karena ingin dekat, menambahkan rasa cinta kepada Allah, Allah yang kasih. Yang fatihu babal unsi billahi ta'ala. Akan terbuka sendiri itu karena Allah yang memberikannya. Rasa nyaman kedekatan kepada Allah tuh akan terasa. Yang keduanya apa? Wahalawah katanya apa? Al-munajat lahu. Wahalawatul munajah lahu. Dan kenikmatan ketika kita munajat kepada Allah SWT. Bercerita kepada Allah SWT. Itu yang akan dirasakan. Halawah itu manis. Rasa manisnya. Kelezatan adalah gitu. Waladzatul khalwah bihi azza wa jal. Dan akan merasakan kelezatan katanya. Akan merasakan kelezatan ketika ada khalwat. Ada apa? Ada momen kebersamaan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kalau sudah istiqomah. Ada motivasi ketika kita ibadah di malam harinya. Mau dengan cara begadang, ya kan? Atau mau dengan cara tidur dulu, nggak jadi masalah. Dua-duanya sama. Ada ngelihat orang yang nggak tidur begadang, pakai ibadah tapi mutolah, ya nggak apa-apa. Sekalian karena kerjanya malam, ada kan security yang kerjanya malam kan, ada security kerjaan malam. Ya udah sambil kerja, ya udah digunakan selain kerja dia zikir, curhat sama Allah, salawat kepada Rasulullah, membangun rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu di malam hari. Itu dia akan merasakan bagaimana rasa nikmatnya kedekatan dia kepada Allah SWT dan Rasulnya. Wa inda dzalika kata Imam Haddad, ketika orang sudah jalankan itu sampai bertemu dengan titik nikmatnya bersama Allah, ya, nikmatnya bersama Allah katanya la yashba'ul insan minal qiyam. Tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa cukup, ya, seseorang untuk terus terjaga di malam hari. Awal-awal mungkin cuma 10 menit. Tapi kalau sudah nikmat rasanya, tahu rasanya, ya, kenikmatan kebersamaan Allah itu ada di dalam dirinya, itu 10 menit kurang. Bahkan begadang masih kurang. Kalau sudah dapat rasa lezatnya, kedekatan dia dengan Allah di malam hari. Makanya ahlul ma'rif, ya kan? Ma'rifat itu mengatakan, kalau tidak ada dua hal di dunia ini, maka aku tidak akan pernah betah di dunia ini. Ahlul ma'rifat mengatakan, kalau nggak ada dua hal di dunia ini, aku tidak akan pernah betah di dunia ini. Yang pertama adalah sahabat di jalan Allah. Ya, pertemanan yang selalu menyamai atau mengingatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya bangun atau ibadah di malam hari. Adanya waktu sepertiga malam. Untuk apa? Karena untuk menikmati kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlul ma'rifat, ya ingat. Makanya, ini kita mungkin
Di antara kita masih bertanya-tanya, bagaimana nikmatnya? Kalau tidak merasakan, itu kenikmatan tidak bisa diukur dengan kata-kata. Ya, kenikmatan kedekatan kepada Allah itu tidak akan pernah bisa diukur dengan kata-kata, oh nikmatnya begini. Karena walaupun dijelaskan, kalau orang tidak bisa atau tidak pernah, belum pernah merasakan, tidak tahu bagaimana nikmatnya. Seperti di antara kita mungkin ada yang memang suka durian. Analoginya seperti itu. Ya, kita di antara kita ada yang suka benar durian, atau di antara kita juga ada yang tidak suka durian. Lalu yang suka durian kita menceritakan, durian yang montong. Wah, jenisnya tuh nikmatnya luar biasa, apalagi yang udah pulen, agak. Orang yang nggak pernah ngerasain durian, bingung dia nikmatnya apa. Yang ditahu cuma baunya, kan gitu. Nah itu, jadi nggak bisa menjelaskan. Kalau durian tinggal dicobain aja, ya kan. Nah makanya kalau pengen tahu juga, ya udah rutin kan bangun malam. Terus fadlan an yastasgalahu an yastasgilahu katanya au yaksulu anhu. Apalagi untuk merasa berat atau malas untuk bangun di malam hari. Jadi kalau orang udah benar-benar cinta sama Allah, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa malas untuk bangun di malam hari. Dengan dua cara ya. Yang tadi Anda bilang, mau dengan cara begadang, full dia. Di malam hari tidak tidur sama sekali. Atau dia tidur dulu lalu bangun. Nah itu. Atau bangun dulu, baru nanti tidur, ketemu sampai subuh. Nah itu. Lebih bagus mana? Tidur dulu, baru bangun. Sampai ketemu besokannya lagi. Kama waqa'a dzalika lis-shalihin min ibadillah, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh daripada hamba-hamba Allah. Hatta qala qailuhum. Juga orang-orang yang saleh sebagian diantaranya mereka mengatakan apa? Hatta qala qailuhum in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil laili, katanya. Apabila orang-orang yang kelak nanti tinggal di surga itu sama seperti atau merasakan sama seperti yang kita rasakan, ya. Dikatakan di sini in kana, apabila adanya ahlul jannah, penghuni surga, fi mithli ma nahnu fihi bil laili, sama seperti rasanya kita rasakan di sepertiga malam atau di malam hari, katanya. Apa mereka katakan? Innahum lafi aishin tayyib, katanya. Sungguh mereka yang di surga itu berada dalam kehidupan yang baik, yang enak lah. Ya. Kata orang-orang yang soleh, katanya kalau di surga itu merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan di sepertiga malam atau di malam hari, maka di surga jelas nikmatnya. Kata orang-orang soleh. Terus katanya pan, waqala akhar, katanya. Jadi kebalikannya ya. Kalau di surga, jadi kita pahami di sini orang soleh mengatakan, jadi kalau di surga nggak ada rasa sama seperti rasanya munajat di sepertiga malam, di surga apa enaknya? Anggapan mereka begitu. Orang soleh, kita nggak usah ikut-ikutan ngomong begitu, ya nggak? Kalau gitu, ya nggak, soleh belum, ya kan? Pengen ngomong, ya apa rasanya di surga aja, ya nggak? Daripada di neraka, ya kan? Udah. Ya. Terus, hatta apa tadi? Waqala akhar, dan sebagian daripada mereka mengatakan mundu arba'ina sana ma ghammani syai' illa tulu'il fajar. Orang-orang yang soleh sampai mengatakan apa? Dahsyatnya, saking dahsyatnya kenikmatan di sepertiga malam itu. Ya, cobain, rasain dah. Karena orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ma'rifat ini kalau udah ngomong nih, mundu arba'ina sana. Dia katakan apa? 40 tahun. Ma ghammani syai', katanya, illa tul'ul fajar. Tidak ada sesuatu yang membuatku terkejut, tidak ada sesuatu yang memang membuatku merasa sedih. Bahasanya ma ghamman itu, tidak ada sesuatu yang membuatku sedih illa tul'ul fajar, kecuali waktu subuh. Waktu subuh jadi sedih, kumaha cari tanah ya teh. Lamun urang-urang mah nu begadang na aing geus subuh teh langsung tunduh. Keburu subuh nih. Ya teh. Sedihnya enggak bisa tidur ya teh. Tapi mereka itu bukan karena enggak bisa tidur. Yang membuat sedih mereka itu karena apa? Habis waktunya ketika digunakan untuk zikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak merasa sedih kecuali waktu subuh. Karena apa? Waktunya sudah hilang, waktunya sudah habis. Makanya mereka bilang apa? Tidak ada sesuatu yang membuatku sedih kecuali apa? Terbit subuh, ya, terbit fajar. Katanya. Wa qala akhar, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Golongan orang-orang yang menikmati bangun ibadah di malam hari itu kenikmatannya jauh melebihi kenikmatan orang-orang yang lahu, orang-orang yang bermain, merasakan nikmat dengan permainannya, ya. Atau orang-orang yang lalai, orang-orang yang memang hobinya itu merasakan nikmat dengan hobinya. Jadi jauh melebihi orang-orang yang memang memiliki hobi duniawi, ya kan, dengan hobinya. Nah, kalau orang-orang yang memang dengan hobinya kan betul-betul apa namanya? All out banget ya. Benar-benar tumpah banget, sampai lupa apa-apa. Tapi kenikmatan bangun di malam hari itu jauh melebihi kenikmatan mereka. Terus dikatakan lagi, katanya apa? Wa qala akhar. Nah, ini yang Anda sampaikan tadi. Wa qala akhar, orang-orang ahli ma'rifat. Laula qiyamul lail, katanya. Apabila tidak ada bangun di malam hari, wa mulaqatil ikhwani fillah, dan juga perjumpaan saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala, katanya, ma ahbabtul baqa fid dunya. Aku tidak lagi suka tinggal di dunia. Nah, ahli ma'rifat nih, ya. Kalau nggak ada bangun malam hari, kalau nggak ada waktu munajat di malam hari, dan juga tidak ada perjumpaan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak lagi mau tinggal di dunia. Pengennya langsung buru-buru. Karena apa? Udah tujuannya langsung surga, ya. Terus wa akhbarahum, katanya, fi dzalika katsira. Kisah-kisah tentang hal seperti ini katanya banyak sekali, masyhur, ya, sangat masyhur. Di antaranya Imam Abu Hanifah dan banyak sekali, Imam Haddad apalagi, ya kan, Imam Haddad yang memang di setiap malamnya tidak pernah tidur, ya, luar biasa. Nah, makanya masyhur sekali kisahnya. Waqad shalla, katanya, waqad shalla khalaiq minhumul fajr bi wudu'il isya. Banyak sekali orang-orang, ya kan, yang saleh salat subuhnya aja dengan wudu isya. Ya, terus dari isya, di salat isya, ya kan, berjamaah sampai ketemu subuh salat berjamaah itu nggak wudu lagi, udah cukup dengan wudu yang pertama. Masya Allah kan, orang-orang seperti itu. Salah satu di antaranya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya kan, para ulama, para wali itu kebanyakan mereka seperti itu. Radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua. Ulaikal ladzina hadallahu bihudahum fabihudahum muqtadih, katanya. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hidayah yang telah diberikan kepada mereka ikuti, agar kita pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya seperti ini. Ini terakhir, ada lagi sedikit lagi qiyamul lail. Kesimpulannya seperti ini. Di mana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ingin memberikan kita arahan apabila kita merasa berat untuk ibadah di malam hari. Kita belum termotivasi untuk apa kita ibadah di malam hari. Belum bisa merasakan kenikmatan munajat di malam hari. Pertama, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya kan, kita harus sadar, memang semua orang akan merasa berat. Semua orang akan merasa malas. Semua orang akan bingung untuk apa. Sedangkan kita tahu ibadah tidak ibadah, Allah masih kasih rezeki. Karena itu sudah tanggung jawab dari Allah SWT. Tapi kalau ingin kita rasakan rasa malas itu hilang dari diri kita, yang pertama, tumbuhkan motivasi kita. Ya, tumbuhkan dulu motivasi kita. Untuk apa kita bangun malam? Kalau motivasi kita pasangnya untuk urusan dunia, maka setelah urusan dunia Allah berikan, apa yang kita kerjakan akan hilang. Akan kita tinggalkan. Berarti motivasi yang pertama adalah kita ingin menikmati bagaimana rasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Kita ingin merasakan atau kita ingin tergolong menjadi orang-orang yang memang nantinya terpanggil sesuai apa yang memang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Ketika dipanggil oleh Allah kelak nanti di padang mahsyar, bangun orang-orang yang memang kelak jarang sekali tertidur di malam hari, itu semua orang-orang yang mendapatkan apa? Bonus atau hadiah dari Allah untuk masuk surga tanpa perlu repot-repot dihitung. Kelakuan seperti apa kita di dunianya. Jadi enak tuh. Jadi kalau seumpama udah
Mau seburuk apapun kelakuan kita, kalau seumpama kita sering ibadah dengan di malam hari tadi, termasuk kategori tadi, insya Allah. Ya, lagian kalau udah selalu ibadah, tahu nikmatnya munajat kepada Allah, tahu nikmatnya cinta kepada Allah, maksiat aja pasti ditinggalkan. Udah, secara otomatis. Makanya selain daripada itu, kita lakukan dulu di awal-awal, berat pasti, tapi sabar dulu. Karena hadiahnya besar. Dari mulai wibawa kita, kemuliaan kita, derajat kita ditinggikan oleh Allah SWT, rezeki kita dan hal apapun Allah lancarkan. Pasti, iya, sudah pasti karena itu janjinya Allah dan Rasulnya. Ya. Kita baru sebulan udah langsung nagih. Kadang-kadang ada orang yang kayak begitu tuh. Baru ngejalanin ibadah sebulan udah nagih sama Allah. Mana nih? Kemarin katanya pas lagi ngaji, kitab Nashah Diniyah bilang fadilahnya. Bangun malam rezeki dilancarin, urusan dimudahkan. Kan itu. Kan udah sebulan nih, ya, begadang terus nih. Masih aja belum kaya, ya kan? Masih aja belum sukses. Baru sebulan udah nagih sama Allah Subhanahu wa taala, coba ya kan? Nah, ini yang kayak begini karakter-karakter yang kan diujinya lebih berat sama Allah. Udah sekalian jangan dikasih dulu sama Allah. Biar apa? Biar ketahuan ikhlasnya mana. Aneh tuh. Karena kalau diukur, kalau Allah ingin balikin ke kita, ente umur berapa ya sekarang? Ibadah jarang, masih tetap aku kasih. Kan gitu. Kalau mau dibalikin, tapi Allah bukan seperti itu. Kan itu. Makanya, baru sebulan jangan lagi. Udah, diam aja, jalanin aja. Kata Habib Abdullah bin Alad, kalau seumpama kita udah sabar, Allah yang memberikan secara langsung. Bahkan bisa jadi, seminggu kalau sabar, udah, insya Allah saya rutinkan. Seminggu kalau udah sabar, dari situ Allah bukakan segala kenikmatan. Baru seminggu, cobain aja, ya kan? Kalau nggak percaya, tapi benar-benar sabar, benar-benar ikhlas. Kalau seminggu, cukup usah seminggu. Namun hitung-hitungan kalau gitu biasa nanti. Wallahu a'lam bishawab. Paham tum? Alhamdulillah, kalau paham. Ya mudah-mudahannya bisa kita jalankan tuh, bangun malam dan juga ibadah di malam hari. Tidak-tidaknya kan kemarin baca Al-Quran. Download makanya tuh handphone udah handphone pinter semua tuh ya kan, ada download Al-Quran ya kan? Walaupun jadi jangan WhatsApp doang dilihat, Facebook doang dilihat, atau aplikasi lain dilihat, semuanya diliatin ya kan. Giliran Al-Quran dicek, aplikasinya aja nggak ada, aduh ya kan, sayang ya kan. Pegang Quran yang berbentuk kitabnya aja enggak, jarang-jarang, masa di handphone juga nggak ada kan. Itu download ya kan, paling berapa, 68 mega ya kan. Download Quran itu berapa sih? Nggak sampai 1 giga kan download. Kecil lah mega ya kan. Kalau nggak punya kuota, ya Allah, numpang di wifi cafe ya kan. Wifi cafe itu jadiin ibadah ada biarnya. Download dulu ya. Udah gitu kalau ada aplikasinya, colek dikit ya. Tapi kalau kebuka jangan langsung di home ya. Baca dulu 1 ayat, 10 ayat, baca walaupun kulhu. Ya apa-apa baca aja ya. Jadi jangan sia-siakan waktu di setiap hari kita itu. Salah satu diantaranya, jangan sia-siakan mata kita. Allah kasih nikmat mata kita, tapi kita tidak kasih ibadah untuk kepada Allah SWT. Ibadah mata ini dengan membaca ya Al-Quran. Ibadah mata, ibadah tubuh kita dengan sholat, ya kan? Jadi ibadah ini setiap anggota tubuh kita, semua panca indera kita memiliki ibadah masing-masing. Jangan ngerasa ngus ibadah apa nggak sholat, ya tuh. Nah soal ibadah naon deh, setiap diri dari seluruh tubuh kita ada ibadah masing-masing. Kan Rasulullah sudah katakan di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi itu dikatakan seluruh anggota tubuh kita, bahkan mafasil ini ada jenis ibadahnya. Makanya salah satu diantaranya mata kita. Kita dikasih mata kenikmatan untuk bisa melihat, maka ibadah kepada Allah dengan jangan sampai 1 hari aja kita tinggalkan baca Al-Quran. Nah itu. Kalau telinga ada ibadahnya yang lain. Wallahu a'lam. Fikihnya baca nggak? Tapi udah malam, mana terlambat juga, maafin ya. Udah kayaknya cukup dulu dah. Fikihnya kita nggak baca karena mohon maaf tadi ada sedikit hambatan. Mudah-mudahan tapi apa yang kita dapatkan malam hari ini walaupun sedikit tapi bermanfaat dunia akhirat. Dan wabil khusus kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita di majelis taklim ini seluruh pahala Allah berikan juga kepada orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai.
Dan agar sempurna kita baca doa khatmul majlis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ما هل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما واخل أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.